Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kejutan besar di tahun 2023 bahwa akan ada sebanyak 10.000 KPM seluruh Indonesia yang akan digraduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, kenapa kok bisa banyak sekali ya 10.000 KPM yang akan dikeluarkan? Kira-kira siapa saja yang akan dikeluarkan dari penerima bantuan sosial? Dan tentu juga akan ada berita yang bagus terkait dengan akan dihapuskannya 10.000 KPM. Sehingga berita bagusnya adalah ada kesempatan besar tentunya bagi Anda yang sama sekali belum pernah menerima bantuan sosial untuk mengisi kekosongan tersebut. Oke, bagi Anda yang penasaran seperti apa informasinya, Anda harus menyimak video di channel Inspirasi Oktara di kesempatan kali ini secara detail ya. Simak hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Dan saya ingatkan jangan hanya membaca thumbnail-nya saja sehingga Anda langsung menyimpulkan bahwa berita yang saya sampaikan ini adalah berita yang bohong atau berita yang mengada-ngada. Jadi harus menyimak sampai habis. Oke ya. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda yang telah bersama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang dan lebih baik lagi di masa yang datang tentunya. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru di channel Inspirasi Oktara. Anda sedang menonton video dan Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon dukungannya untuk sama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih baik lagi tentunya. Oke, langsung saja terkait dengan berita yang mengejutkan di tahun 2023. Nah, akan ada graduasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penerima bantuan sosial yang selama ini sudah menerima bantuan sosial, PKH maupun BPNT. Kita tahu setiap tahunnya tentu akan ada perubahan penerima bantuan sosial ya. Bagi Anda yang merasa penerimanya kok itu saja dari tahun ke tahun itu saja, Anda jangan salah karena jika kita perhatikan ya, jika kita lihat dari jumlah seluruh Indonesia ya, ini terlihat sekali jelas grafiknya. Ada yang penerima baru dan juga ada penerima lama yang akhirnya tergraduasi. Nah, secara umum pengurangan atau graduasi di dalam penerima bantuan sosial ini dilakukan oleh Kementerian Sosial bagi mereka-mereka yang tidak memenuhi syarat. Ya, misalnya untuk penerima PKH misalkan. Di dalam komponen PKH itu kan ada salah satu komponen yang harus dipenuhi. Jika misalnya di dalam satu KK ini sama sekali tidak ada KPM yang memiliki komponen, baik itu pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial, maka otomatis KPM ini akan tergraduasi ya dari penerima bantuan sosial. Lalu misalkan ada KPM yang NIK-nya atau namanya ini tidak padan atau tidak valid dengan Dukcapil, maka secara otomatis di penyaluran bantuan berikutnya mereka ini tidak akan dicairkan bantuannya dan kekosongan kuota akan diambilkan dari mereka yang masuk ke DTKS meskipun tidak memiliki KKS. Ada juga graduasi secara otomatis, graduasi alamiah yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah KPM yang akhirnya dinyatakan meninggal oleh kependudukan dan catatan sipil. Jadi KPM yang meninggal di tahun tersebut, maka otomatis di bantuan selanjutnya ketika sudah terupdate oleh pihak desa dan tentunya sudah terbaca oleh Dukcapil, maka otomatis bantuannya tidak akan cair kembali. Seperti itu. Itu adalah graduasi alami yang sering terjadi. Apalagi banyak sekali jenis-jenis graduasi termasuk misalkan exclude dapodik ya, exclude sejahtera misalkan ditemukan ternyata dari keluarga pensiunan atau keluarga TNI Polri ataupun pegawai BUMN, pegawai desa dan lain sebagainya, maka otomatis mereka-mereka ini akan tergraduasi. Sehingga Anda tentu harus memahami setiap tahunnya di grafiknya ini sangat jelas bahwa setiap tahun ini tentu ada perubahan meskipun tidak bisa secara total. Namun kejutannya di tahun 2023 ini akan ada banyak sekali yang harus digraduasi atau dikeluarkan dari peserta penerima bantuan sosial, baik itu PK maupun BPNT. Totalnya adalah 10.000 KPM. Itu untuk hitungan yang pasti. Belum dikurangi mereka-mereka yang tergraduasi secara alami tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Nah, 10.000 KPM ini seperti apa detailnya? Oke,
Masih seputar bantuan terbaru yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial terkait dengan bantuan modal usaha PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, nanti Anda bisa melihat link ya yang akan saya berikan di deskripsi video ini terkait dengan jumlah 10.000 itu didapatkan dari mana, agar Anda bisa menyimak faktanya ya, saya tidak asal bicara. Nah, berdasarkan dari video yang diunggah oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di halaman Instagram resminya ya, video singkat terkait dengan rencana anggaran di tahun 2023. Ada sekitar 78 triliun dan dari 78 triliun tersebut, ini 74 triliunnya digunakan untuk program perlindungan sosial yang di dalamnya ada PKH, ada BPNT atau sembako, dan juga ada bantuan untuk Pahlawan Ekonomi Nusantara atau bantuan modal PENA. Nah, untuk PENA sendiri di tahun 2023 itu target yang ditentukan oleh Kementerian Sosial seluruh Indonesia ini targetnya di tahun 2023 adalah sebanyak 10.000 penerima atau 10.000 KPM. Nah, itu artinya apa? Di sini sangat jelas ya jumlah yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial, KPM yang akan mendapatkan bantuan usaha PENA yaitu 10.000 KPM. Diambil dari siapa sih? KPM yang bisa menerima PENA ini adalah mereka yang memiliki rintisan usaha atau usaha yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Rintisan usaha ini bermacam-macam ya, ada yang di bawah 1 tahun misalkan 11 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang baru memulai merintis. Ini masuk kategori. Dan kategori selanjutnya yang bisa menerima bantuan PENA adalah mereka yang usianya masih di bawah 45 tahun kalau di surat tugas yang diberikan. Menurut Juknis, ini di bawah 40 tahun. Ini harus bisa untuk mengajukan bantuan PENA, harus memiliki usaha dan harus mengajukan PENA. Tujuannya apa? Ketika mereka ini sudah memperoleh bantuan PENA, maka Kementerian Sosial otomatis perlahan-lahan akan mengeluarkan mereka dari peserta penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Karena penerima bantuan PENA ini targetnya adalah mereka yang usianya masih dibilang produktif atau masih muda. Sehingga bagi yang usianya produktif, diharapkan ini tidak selalu bergantung kepada bantuan sosial. Itu adalah misi dari Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial. Nah, di sini sangat jelas ya, target penerima PENA ini sejumlah 10.000 KPM seluruh Indonesia. Dan ketika 10.000 ini sudah tercapai targetnya, maka otomatis 10.000 penerima PENA ini akan dikeluarkan atau digraduasi dari penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Jadi begitu ya, sangat jelas ya. Oke, alurnya. Sehingga sudah sangat pasti di tahun 2023 nanti, saat ini dan sampai akhir 2023, akan ada pengurangan yang sangat besar yaitu sejumlah 10.000 KPM tentunya. Nah, dengan kabar yang mengejutkan ini tentunya ada kabar yang membagikan juga, sehingga dari total 10.000 yang akan digraduasi dan juga ditambah dengan graduasi alami setiap tahunnya, maka ini membuka kesempatan yang besar, membuka peluang yang besar bagi Anda yang sama sekali belum pernah tersentuh atau belum pernah menerima bantuan sosial. Nah, bagi Anda yang belum pernah menerima bantuan sosial, maka ketika ada pengurangan penerima bantuan sosial, maka otomatis untuk menggenapi penerima yang akan dicairkan, ini mengambil dari DTKS yang ada. Jadi misalkan dari penerima PKH maupun BPNT ya, PKH misalkan ada 10 juta dan BPNT ada 18,8 juta. Sehingga misalkan di tahun 2023 terkurang sejumlah 10.000 KPM, maka otomatis 10.000 penerima selanjutnya untuk menggenapi kuota 10 juta dan 18,8 juta, ini akan diambilkan dari mereka yang ada di DTKS. Jadi seperti itu. Syaratnya apa? Pertama, Anda harus ada di DTKS, terdaftar, bisa daftar di operator DTKS maupun daftar melalui aplikasi Usul Sangga. Yang kedua, Anda tentu ya keluarga prasejahtera. Dan yang ketiga, Anda berusia minimal ya 45 tahun agar Anda bisa memperoleh bantuan sosial selanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, itu terkait dengan kabar baik dan tentunya kabar buruk bagi kita semua. Jadi siap-siap bagi Anda yang memiliki usaha dan berani mengajukan program modal usaha Pahlawan Ekonomi Nusantara, berarti Anda yang lolos, Anda layak disebut sebagai pahlawan ekonomi di Nusantara atau di Indonesia. Oke ya, itu adalah alasan mengapa 10.000 KPM akan dicoret dari kepesertaan bantuan sosial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda
dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang datang. Dengan cara apa? Silakan Anda bagikan video-video di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi bantuan sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.